Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Jadi di video kali ini saya ingin bercerita tentang kegiatan selama 24 jam para santri di Gontor Putra maupun Gontor Putri. Dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Yang penasaran bagaimana belajar malamnya, bagaimana sekolahnya? Biar gak penasaran, kalian bisa nonton video ini sampai akhir. Dan baru gabung, silahkan klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video baru kami. Oke, langsung saja kita mulai dari bangun tidur. Jam bangun tidur kita itu di Gontor itu sebenarnya tergantung dengan azan sholat subuh. Yaitu kita paling cepat itu bangun jam 3 dan selambat-lambatnya kita bangun jam setengah 4. Jadi misalnya kita dibangunin jam 3, maka jam 3:15 kita wajib sudah sampai di masjid. Kemudian setelah sholat subuh, sekitar jam 4:30 kita langsung balik ke rayon kita masing-masing. Rayon itu adalah asrama atau kamar. Setelah kita sampai di rayon, kita tidak bisa tidur lagi, melainkan kita akan mengambil Al-Quran dan menghafalkan atau mengulangi hafalan Al-Quran kita. Kemudian setelah itu nanti akan ada jaros lagi atau bel. Nah, di sini adalah waktu untuk muhadasah atau conversation. Apa itu, Kak? Jadi di muhadasah atau conversation ini kalian akan dikasih kosakata baru baik dalam bahasa Arab atau bahasa Inggris. Nah, muhadasah ini dilakukan setiap hari setelah menghafalkan atau murojaah hafal Al-Quran kita. Jadi tiap hari itu kita mendapatkan kalimat atau kosakata baru dari bahasa Arab ataupun bahasa Inggris. Kemudian setelah muhadasah atau conversation ini ada jaros lagi, yaitu sekitar jam 5:30. Nah, di jam ini adalah waktu kita untuk prepare untuk sekolah pagi, yaitu dari jam 5:30 sampai jam 6:45. Jadi di jam ini kalian bisa mandi, mau nyuci atau mau makan, kalian pokoknya di situ adalah waktu prepare kalian untuk berangkat ke sekolah pagi. Pukul 6:45 kalian sudah harus meninggalkan rayon kalian masing-masing. Karena nantinya akan ada bagian keamanan rayon yang akan mengkonting kalian untuk meninggalkan rayon kalian masing-masing untuk berangkat ke kelas kalian. Dan pada pukul 6:55 kalian sudah harus sampai di dalam kelas masing-masing. Dan pelajaran pertama akan dimulai tepat pada pukul jam 7.00. Untuk sekolah pagi ini ada 6 pelajaran dan ada 2 kali istirahat. Sedangkan jam pulang dari sekolah pagi ini adalah pukul 12:15. Jadi sekolah pagi ini dimulai pada pukul 7 sampai dengan 12:15. Kemudian jam 12:30 kalian sudah harus sampai ke masjid untuk sholat duhur. Jadi kalian hanya punya waktu 15 menit saja dari kalian balik ke rayon, kemudian persiapan untuk sholat duhur, dan perjalanan kalian dari rayon ke masjid hanya 15 menit saja. Kemudian selesai sholat duhur yaitu sekitar pukul 13.00 merupakan waktu kalian untuk lunch dan persiapan kalian untuk sekolah sore. Sekolah sore ini yaitu mulai pukul 13:45, di mana pada jam ini kalian wajib sudah meninggalkan rayon kalian masing-masing. Dan pada pukul 13:05 kalian sudah harus sampai di kelas kalian masing-masing. Sekolah sore ini hanya ada 1 pelajaran saja. Dan untuk kelas 6 dan kelas 5 itu tidak ada sekolah sore. Jadi sekolah sore ini hanya untuk kelas 1 sampai dengan kelas 4, 1 intensif dan kelas 3 intensif. Sekolah sore ini akan selesai pada pukul 14:45. Kemudian setelah sekolah sore akan ada waktu 15 menit saja untuk kalian prepare pulang dari sekolah menuju rayon, kemudian menuju ke masjid untuk sholat asar. Jadi bel untuk sholat asar ke masjid itu adalah pukul 15.00. Nah, di sholat asar ini setelah kalian sholat asar akan ada mengaji bersama di masjid, yang dimana kalian ini akan ngumpul per rayon.
Selain membaca Al-Quran bersama, kalian juga biasanya akan diajarkan membaca sholawat. Kemudian jam 15:45 ada jaros lagi, yang artinya kalian bisa balik ke rayon kalian masing-masing. Nah, di jam sore ini yaitu kalian bisa mengikuti ekstrakurikuler yang ada di pondok yang dapat kalian ikuti. Selain itu juga ada jadwal piket pondok, di mana jadwal ini akan bergantian untuk semua santri yang ada di pondok. Jadi tugas piket pondok ini maksudnya itu adalah tugas untuk bersih-bersih pondok. Kemudian kalian juga bisa yang mau ke kantin, koperasi, minimarket, atau mandi, atau nyuci, kalian juga bisa. Oh ya teman-teman, buat kalian yang ingin tahu apa aja ekstrakurikuler yang ada di Gontor, baik Gontor Putra atau Gontor Putri, kalian bisa cek video saya sebelumnya yang akan saya berikan linknya di bawah deskripsi video ini. Kemudian jam 17.00 atau jam 5 sore tepat nanti ada bel lagi yang merupakan waktu kalian untuk berangkat ke masjid untuk sholat maghrib. Ih kak, kok jam 5 sudah sholat maghrib sih? Jadi kita di masjid ini mengaji terlebih dahulu sambil menunggu adzan maghrib. Nah, setelah sholat maghrib pun juga ada ngaji lagi sampai jam 18:30. Dan biasanya satu minggu sekali itu nanti ada musifah atau pembimbing kamar kita dari ustadz atau ustadzah yang akan ke kamar kita masing-masing untuk sharing. Misal kalau kalian ada masalah, ada kesulitan, kalian bisa saling sharing ke ustadz atau ustadzah pembimbing kamar kalian. Nah, jam 18:30 ini adalah waktu kalian untuk dinner. Kemudian jam 19:15 akan ada bel lagi, yaitu waktu kalian untuk sholat isya ke masjid. Setelah sholat isya adalah waktu untuk belajar malam. Nah, belajar malam ini tidak boleh di kamar, melainkan ke tempat yang sudah diberikan oleh ustadz atau ustadzah di pondok. Atau kalian juga bisa belajar di taman atau di kelas. Belajar malam ini itu sampai dengan jam 21:30, yaitu jam setengah 10 malam. Di setengah 10 malam ini kayak wartel, kemudian kantin, kafetaria, terus minimarket akan buka. Jadi kalian setelah belajar tuh bisa beli jajan, mau beli kebutuhan kalian juga bisa. Kemudian jam 22 tepat atau jam 10.00 tepat akan ada bel lagi. Waktunya kalian balik ke rayon kalian masing-masing untuk mengikuti pengabsenan malam. Jadi setelah pengabsenan malam di rayon masing-masing itu, kalian bisa langsung masuk ke kamar kalian masing-masing untuk tidur dan istirahat. Nah, gimana nih teman? Masih ada yang ditanyakan tentang kegiatan di Gontor? Silahkan komentar di kolom komen. Oh ya teman-teman, saran saya, karena di Gontor itu kan kegiatan satu, kegiatan yang lainnya itu jaraknya itu sangat dekat dan waktunya itu sebentar, maka kalian harus menggunakan waktu kalian dengan baik. Karena di Gontor itu tidak boleh telat walaupun hanya 1 menit. Karena kalau kalian telat bisa dapat hukuman. Nah, kalian bisa terapkan peribahasan yang ada di Gontor, yaitu no time for ecek-ecek. Jadi maksudnya kalian itu diwajibkan menggunakan waktu kalian sebaik mungkin agar menjadikan diri kalian menjadi lebih disiplin, lebih bermanfaat, dan pastinya menjadi kebiasaan yang lebih baik lagi. Selain itu, pastinya kalian tidak telat lagi atau kena hukuman. Ya, kalau kena hukuman 1-2 kali nggak apa-apa lah ya, buat pengalaman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video dari kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan komentar di kolom komen. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, klik lonceng notifikasinya, dan share video ini agar kalian tidak ketinggalan video baru kami. Syukur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.